Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah dimulai dan dirintis oleh Kiai Haji M. Zakaria yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, yang mana merupakan beliau adalah santri Kelana, dilahirkan di Indragiri Hilir, Riau. Walaupun dilahirkan di Tanah Melayu, tetapi beliau adalah putra Bugis Awangpone. Kedua orang tua beliau dari daerah tersebut. Pendidikan dasar kelas 1 hingga kelas 3 MI Madrasah Ibtidaiyah di Enyam di Indragiri Hilir, Riau. Kelas 4 MI beliau mondok di pesantren Asadia Sengkang yang membawa beliau dari Sumatera ke Sengkang, Sulawesi adalah Dr. Syukur yang sekarang adalah dosen UIM Al-Ghazali Makassar. Di Asadia inilah Kiai Zakaria semadrasah dengan Dr. Kamaluddin Abu Nawas Bintang, anak dari Andre Guruta Abu Nawas Bintang atau dikenal Guruta Abah. Beliau mondok di Asadia sampai kelas 6 MI. Pada saat mondok di Asadia, pada saat itu Asadia dipimpin oleh Andre Guruta Yunus Marta. Lalu kelas 1 MTS atau Madrasah Sanawiyah, beliau melanjutkan mondok untuk nyantri ke Guruta Ambok Dale di Darut Dawa Wal Irsyad Mangkoso. Di Daya Mangkoso beliau sekelas dengan Ustadz Ahmad Rashid Amri Said, adik bungsu Guruta Farid. Di Daya Mangkoso beliau tinggal di samping masjid dekat rumah Pak Ansar. Selepas selesai kelas 3 MTS di Daya Mangkoso, beliau melanjutkan mondok untuk nyantri ke Madrasah Diniyah Islamiyah Wal Arabiyah MDIA At-Taqwa Makassar di bawah asuhan Guruta Muhammad Nur. Di bawah asuhan Guruta Muhammad Nur, cakrawala beliau terbuka secara komprehensif. Didukung beliau sudah dewasa karena sudah berada di tingkat madrasah aliyah. DMDIA At-Taqwa Makassar beliau sama-sama nyantri dengan Prof. Arfin Hamid, Prof. Muhammadiyah Amin, serta Prof. Nasaruddin Umar. Guruta Muhammad Nur ini adalah murid dari perguruan Darul Ulum Mekah. Darul Ulum Mekah ini banyak menghasilkan ulama seperti Syekh Yasin, Isa Al-Fadani, Syekh Kiai Haji Muhammad Maimun Zubair. Sanad keilmuan Kiai Zakaria bersambung ke Guruta Muhammad Nur yang memiliki ijazah silsilah hadis. Ijazah silsilah hadis ini diperoleh dari sejumlah ulama Mekah. Tempatnya mengaji mendalami hadis diantaranya adalah Syekh Hasan Al-Yamani, Syekh Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi, Syekh Alwi Abbas Al-Maliki, Syekh Ali Al-Maghribi Al-Maliki, Syekh Hasan Al-Masyad, dan Syekh Alimuddin Muhammad Yasin Isa Al-Fadani. Dari jalur ijazah silsilah ini kemudian beliau diberi gelar Syekh Al-Allamah Al-Jalil Kiai Haji Muhammad Nur Al-Bugisi. Selain dari Guruta Muhammad Nur, beliau juga mengaji Tudang, Badongan, dan Sorongan ke Guruta Kadir Makassar, ke Guruta Bilalu Makassar, ke Guruta Puang Rama, ke Guruta Sanusi Bacok, dan ke Guruta Daniel Makassar. Tahun 1998, Abah Zakaria ditugaskan ke Kolaka. Pada saat itu ditugaskan di kantor urusan agama Kecamatan Kolaka, depan Madrasah Ibtidaiyah Swasta Hidayatullah, sekarang beralih status menjadi Min Kolaka. Abah Zakaria tinggal di rumah kontrakan samping SMP 2 Kolaka. Pada saat itu beliau berinisiatif untuk mendirikan Taman Pendidikan Quran. Kebetulan berada di Masjid Al-Mawaddah, sehingga namanya Taman Pendidikan Quran Al-Mawaddah, yang kegiatannya sesuai dengan Madrasah Diniyah Islamiyah Wal Arabiyah, meliputi ngaji, tajwid, tilawah, kaligrafi, tahfidz, dan kegiatan amal sosial lainnya seperti basar. Seperti gambar, anak TPQ duduk manis, wisuda ke-1 TPQ Al-Mawaddah Warahmah berlangsung pada Juni 1999. Angkatan pertama itu termasuk anak beliau, yaitu Ari dan Anas. Dan di tahun selanjutnya, sesuai gambar, beliau memimpin proses khatmul Quran. Kebiasaan masyayikh beliau memimpin khatmul Quran dilakukan oleh Abah Zakaria seperti menuntun untuk pandai dimulai dari surat Ad-Duha sampai surah An-Nas, lalu Al-Fatihah, lalu Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai ulaika humul muflihun.
Hal ini diperoleh dari kitab Gaisun Naf'i fil Qiraatis Sab' yang ditulis oleh Imam As-Safaqashi. Disebutkan bahwa riwayat Imam Bazi bahwa kebiasaan khatmul Quran yang disebutkan di atas adalah hal yang biasa di seluruh negara muslim. Fisa iri biladil muslimin, bahwa dari Ibnu Ka'ab Rasulullah melakukan begitu ketika mengakhiri surah An-Nas, lalu melanjutkan Al-Fatihah, lalu membaca Alif Lam Mim Al-Baqarah sampai ulaika humul muflihun, lalu berdoa khatmul Quran, lalu berdiri sambil berdiri menyatakan al-hal murtahal, maksudnya adalah tidak ada kata berhenti untuk membaca Al-Quran. Pada tahun 2002 adalah tahun pertama penerimaan santri pertama Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Tipe pondok ini memiliki tipe pondok yang terintegrasi dengan madrasah. Sehingga pada tahun yang sama 2002 dibuka juga madrasah aliyah. Seingat saya ada Adik Aspam LC, Rabiana SPDI dan yang lain. Madrasah Sanawiyah seingat saya adalah angkatan Asdar SSYMA dan banyak dari anak TPQ binaan. Pak Hasan dari Anawi mendaftar di MTS ini. Dan Madrasah Ibtidaiyah, pondok ini baru memiliki satu gedang tetap untuk 4 ruangan. Satu ruang untuk musola, satu ruang untuk MA, satu ruang untuk MTS, satu ruang untuk MI. Jalanan depan pondok masih bernama Jalan Padat Karya, penuh dengan lumpur. Susah berkendara dengan nyaman pada saat itu. Asrama Putra masih ngontrak di rumah Pak Darsan, polisi sama Turu. Untuk asrama putri masih ngontrak di rumah Haj Jaminah. Dari jam 7 selepas salat duha jamaah sampai jam 2 siang adalah waktu proses belajar mengajar kurikulum madrasah. Sedangkan dari asar sampai subuh kurikulum kepesantrenan. Beberapa kitab yang digajikan pada saat sore ada Fiqhul Wadi, Nahul Wadi, Khulasah Nurul Yakin, Al-Jurumiyah, Akhlak Libadin, Jawahirul Kalamiyah. Sedangkan kitab yang digajikan pada saat maghrib dan subuh itu Kifayatul Akhyar, Mau'izatul Mukminin, Tafsir Jalalain, Riyadus Solihin, Mukhtarul Hadis, Tafsir Ibnu Katsir, Balagatul Wadi, Ta'lim Muta'lim, At-Tibyan, Irsyadul Ibad, Nasihul Ibad, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, dan masih banyak yang lain. Selepas Isya ada bimbingan bahasa Arab dan Inggris. Program khusus hafalan di bawah bimbingan almarhum Ustaz Jumardin SAGMA. Boleh tidak mengikuti program pengajian subuh dan bimbingan bahasa habis Isya. Akan tetapi harus ikut ngaji habis maghrib. Luar biasa, di pondok ini kami harus disiplin. Jam 4 subuh, siap-siap untuk sholat subuh. Subuh Jumat, rakaat pertama baca Alif Lam Mim As-Sajdah. Ya Allah, luar biasanya habis subuh. Doa bersama, zikir bersama dengan suara yang agak lantang dan satu suara bersama-sama. Habis itu ngaji surah Al-Waqiah. Berkah ngaji surah Al-Waqiah setiap salat subuh, rezeki lancar, cepat kaya dan berkah harta bendanya. Ajarkan terus ke anak cucu kalian. Habis itu pengajian kitab subuh. Ya, ambil program khusus setoran hafalan Quran. Habis itu bersihkan kamar, lingkungan pondok. Disinilah kita akan melihat pola teladan dari Aba Zakaria. Tidak tanggung-tanggung beliau ikut menyapu halaman pondok, membersihkan got, mencabut rumput di lapangan. Bersama dengan santri-santrinya, beliau mencontohkan Khodibul Mahad, bukan sebagai Syekhul Mahad. Beliau sering berpesan, amalkan zikir, wirid, amalan yang telah diajarkan dari pondok ini. Kekalahan seorang santri Al-Mawaddah ketika mereka tinggalkan adat pondok ini. Zikir, wirid, dan amaliyah Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Habis membersihkan, lanjut mandi. Jangan tanya soal ini. Dulu sulit air, sekarang sudah berlimpah air, jadi enak mandinya. Habis itu persiapan sarapan pagi. Lalu naik sholat duha pas jam 7 pagi. Jumlah rakaat 2 rakaat salam, baru 2 rakaat salam. Zikir habis duha, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dilanjutkan dengan doa, Allahumma innat duha duhauka
wal bahauka ila akhiri. Nah, habis itu ngaji surah Al-Fat, inna fatahna ila akhir. Menurut Abah, berkah ngaji surat Al-Fat ini pada habis sholat duha, maka akan dimudahkan keinginannya dan segala urusannya. Jika meninggal dikumpulkan dengan orang-orang yang mati syahid dan menjadikan kita futuh terhadap ilmu pengetahuan. Habis duha lanjut belajar di madrasah sampai jam 2 siang. Lalu sholat duha. Nah, habis duhur ngaji surah An-Naba, amma yatasaalun. Amalan ngaji surah ini berkahnya akan dilimpahi nikmat, dan pada hari akhir nanti Allah kasih minuman sejuk ketika semua orang lagi haus-hausnya. Setelah makan siang di dapur dan tidur siang, dulu masih bisa tidur siang karena sekarang sudah sistem full day school, sehingga nanti setelah asar baru bisa istirahat. Setelah sholat asar ngaji surah Ar-Rahman. Menurut beliau berkah ngaji surah Ar-Rahman ini, maka Allah berkahi nikmat yang sempurna. Lalu lanjut sholat maghrib. Habis sholat maghrib, sebelum sholat maghrib, santri membersihkan lingkungan pondok, baru pergi mandi dan sholat maghrib. Habis maghrib ngaji Yasin. Berkah dari surah Yasin itu banyak sekali. Yang penting, paling penting untuk kita adalah tolak bala. Habis itu ngajilah kitab kuning. Untuk jenis-jenis kitabnya sudah dijelaskan tadi. Sampai dengan sholat isya. Setelah sholat isya ngaji surah Al-Mulk. Berkah dari ngaji surah Al-Mulk ini menjadi tameng, pelindung dari siksa kubur. Setelah itu makan malam di dapur. Lalu sampai jam 10 malam ngaji kitab atau bimbingan bahasa Arab dan Inggris. Setiap di akhir semester akan berlaku wisuda santri. Untuk wisuda santri RA, MI, MTS, MA akan memakai jas hijau, songkok kombinasi hijau dan hitam, serta gordon hijau dengan simbol pondok di tengahnya. Sedangkan untuk siswa TKIT, SDIT, SMPIT, dan SMIT akan memakai jas orange, songkok hitam, gordon orange dengan simbol sekolah Islam terpadu Al-Mawaddah Warahmah di tengahnya. Lalu acara ini biasa diisi dengan penampilan-penampilan santri seperti pidato, seni drama, seni kiroat, seni tari, seni musik. Pidato ini malah biasa ditampilkan dalam 3 bahasa, Indonesia, Inggris, Arab. Malah pernah 4 bahasa ditambah bahasa Bugis. Malah pernah 5 bahasa ditambah bahasa Tolaki Mekongga. Malah pernah 6 bahasa ditambah bahasa Makassar. Ini beneran, bukan kaleng-kaleng. Alumni Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warahmah ini macan podium. Dari kecil dididik pegang mikrofon. Seni drama juga pernah, drama-drama begitu. Macam-macam lah temanya. Malah pernah dramanya gunakan bahasa Arab dan Inggris. Seni tari ini yang paling banyak yang suka. Pernah tari zaman, tari piring, tari yang lain-lain. Saya tidak tahu namanya, pelatihnya lebih tahu. Yang paling menarik, kalau anak RA dan atau TK yang mementaskan seni tari, orang tuanya akan penuh di depan panggung, semangat untuk mengabadikan foto momen anaknya. Seni qiraat ini malah wajib, atau biasa disebut dengan malagu dan atau tilawah. Ngaji ayat Quran dengan suara indah, dengan cengkok-cengkoknya menjadi agenda wajib di setiap acara di pondok ini. Seni musik malah yang asik, qasidah, hadroh juga pernah. Nanti mungkin ada band, drum, bass, gitar, dan lain-lain. Wisuda juga tempat yang mengharukan. Coba dibayangkan, kalian sudah 6 tahun di pondok bareng teman, bareng sahabat, saudara beda rahim. Habis itu kalian memilih tempat kuliah yang berbeda. Cukup sedih jadinya. Nah, momen wisuda ini juga paling ditunggu oleh para santri karena bisa foto bareng dengan Abah Kiai. Selain itu, di wisuda santri juga akan dilakukan wisuda pondokan. Jadi lulus dari ujian nasional madrasah, lulus juga dari ujian pondokan. Kata santri-santri, alumni mutakharrij, ujian pondokan lebih sulit dibandingkan dengan ujian nasional. Pada saat wisuda ini juga, santri yang telah menamatkan hafalannya 30 juz akan diimtihan, akan diuji, dan langsung akan diwisuda pada saat itu juga. 2005 berdiri pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini ini memiliki arti penting, membentuk jiwa pembelajar sejati,
berkomunikasi dengan teman, ibu guru sejak dini, bekerja sama, melatih konsentrasi, memiliki kepercayaan diri, melatih kebiasaan ibadah jamaah. Nah, untuk gedung pendidikan Islam Anak Usia Dini ini terbagi dari beberapa lembaga, yaitu TK Islam Terpadu, Raudatul Atfal, kelompok bermain, dan tempat penitipan anak. 2007 berdiri pendidikan tinggi. Dulu namanya STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam, kini menjadi Institut Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Perguruan tinggi yang berbasis pesantren. Oleh karenanya pada tahun 2007 resmilah didirikan Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mawaddah Warahmah Kolaka. Sebelum berdiri, Abah Zakaria melakukan studi banding ke beberapa perguruan tinggi di Sulawesi dan di Jawa. Program studi jurusan pertama yang dibuka adalah pendidikan agama Islam. Lalu beberapa tahun kemudian dibukalah program ekonomi syariah. Lalu secara bersamaan dibuka jurusan perbankan syariah, manajemen pendidikan Islam, dan hukum keluarga Islam. Serta dibuka pula jurusan ilmu Al-Quran dan tafsir. Dan sekarang sudah terbuka program magister S2 pendidikan agama Islam. 2014 penerimaan siswa pertama Sekolah Islam Terpadu Al-Mawar Kolaka yang terdiri dari kelompok bermain Islam Terpadu, TK Islam Terpadu, SD Islam Terpadu, SMP Islam Terpadu, dan SMA Islam Terpadu. Di tahun 2014 adalah tahun pertama penerimaan siswa Sekolah Islam Terpadu. Pendirian SIT ini berlatar belakang bahwa beberapa orang tua siswa yang ingin memasukkan anaknya untuk berguru belajar di pesantren Al-Mawaddah tetapi tidak ingin memondokkannya di asrama, sehingga dibentuklah dan dibukalah Sekolah Islam Terpadu di tahun 2014 dengan sistem full day school dari jam 7 sampai jam 4 sore. Desember 2020 resmilah diterima izin pendirian Institut Teknologi Al-Mawaddah Warahmah Kolaka, yang mana lembaga pendidikan tinggi ini bernaung di Kemendikbudristek dengan 3 program studi, yaitu agribisnis, peternakan, dan administrasi kesehatan.